Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Suara Ibu sudah bisa terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, sudah terdengar Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, gimana semua sehat ya? Mudah-mudahan Alhamdulillah kelas sehat. ini nggak ada problem ya. Tadi ya, di kampus jaringannya sedang down. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan perkuliahan ini sampai beres ya. Oke, sambil nunggu yang lain, Ibu lakukan presensi dulu ya. Ahadian sudah hadir. Mana Ahadian? Hadir ya? Siapa hadir Bu? Oh iya, oke, makasih. Ahmad Fauzan, belum ya? Albi Lasel, oke, makasih, bagus. Nah, ini yang udah Siapa ada hadir Bu? wajahnya. Oke, makasih. David, David, mana? Belum ya? Erik Ramdhani, Siap, hadir Bu. oke, Erik. Fauzan, Fauzan, belum ada ya? Eh, Hilmi, Siap, hadir Bu. oke, makasih. Lalu Zaid, Siap, hadir Bu. oke. Gilang, Gilang mana Gilang? Belum ada ya? Yakzan, belum hadir. Muhammad Ahdan, Siap, hadir Bu. oke. Muhammad Andrianto, Siap, hadir Bu. oke. Muhammad Roni, Siap, hadir Bu. iya, makasih. Niko, Siap, hadir Bu. oke. Rafido, Siap, hadir Bu. oke, makasih. Reinhard, Reinhard, belum ya? Reinhard belum hadir. Renditya, Izin hadir Bu. ya, oke. Sultan, belum ya? Belum hadir. Triatmojo, oh nomor 21 Siap, hadir Bu. hadir ya. Oke. Yunan, belum hadir. Kemudian Zen, Isnan, Siap, hadir Bu. oke. Terakhir, Sugita, belum hadir ya. Oke, yang sudah hadir, silakan dinyalakan videonya. Ibu mau cek sebentar aja. Albi sekarang posisi di mana Albi? Mana? Bu, di daerah Bu. Lagi mati Oh, lampu masih Bu. di daerah. Oh gitu. Lah yang di Albi, yang afirmasi yang di Pondok Betung siapa aja yang dari sana? Nggak tahu. Izin Bu, yang kemarin tuh ada Yali, tapi Yali katanya sudah balik lagi Bu ke Semarang kalau nggak salah Bu. Oh, ke Semarang ya, Yali. Iya. Ya, nggak apa-apa. Siap Bu. Ya, ya nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jadi nanti waktunya mungkin ya, kondisi keadaan lebih baik. Nanti mungkin
eh, kita akan belajar seperti apa sedia kala ya, melalui via tatap muka ataupun hybrid ya, karena masih proses transisi. Oke, untuk menghemat waktu, nggak apa-apa nanti yang lain Ibu eh, apa namanya presensinya di akhir ya. Kita lanjutkan saja ya materinya ya. Ibu akan share. Oke, sudah muncul ya di layar Anda ya. Ya, sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan pemrosesan sinyal digital di pokok bahasan sistem linear time invariant. Nah, nanti Ibu akan sampaikan setelah Ibu akan jelaskan mengenai sistem linear, juga sistem time invariant dengan karakteristiknya gitu ya, secara kuantitatif. Nah, nanti akan dijelaskan kenapa sih kita harus menggunakan eh, dalam pemrosesan sinyal itu untuk kategori sistem yang bersifat linear time invariant gitu ya. Sekarang Ibu akan jelaskan dulu apa itu sistem linear dan non-linear, kemudian sistem invariant dan time variant secara kuantitatif. Oke, ini kita ulang dulu minggu lalu ya. Ibu sudah sampaikan secara general bahwa sistem linear itu adalah sistem yang memenuhi sifat superposisi gitu ya. Dalam hal ini mengakomodir sifat homogen atau scaling dan aditif. Nah, homogen itu seperti apa? Nah, ini tuliskan di sini. Homogen itu kalau secara matematis misalnya ya, ada sebuah sistem, nah katakanlah sistem apa tertentu, katakanlah T atau ya katakanlah simbolnya T. Sistem ini gitu ya, dia terdiri dari inputan tertentu, katakanlah xn gitu ya, dengan pengali bilangan tertentu ya, bilangan A katanya, misalnya A. Maka kalau kita menggunakan sifat homogen, ini artinya nanti bisa kita buka si nilai A ini gitu ya, kalikan dengan nilai dari apa yang inputannya ini. Jadi dia pengalinya nih, scalingnya bisa kita keluarkan gitu. Kemudian kalau yang aditif itu seperti apa? Add gitu ya, penjumlahan. Jadi misalkan seperti ini, sistem itu misalnya terdiri dari dua masukan, katakanlah X1N gitu ya, ditambah dengan misalnya 2X2N, inputan yang kedua. Nah, ini kalau bersifat aditif, maka bisa kita bagi apa? Dua menjadi bagian yang hanya berisi inputan pertama ditambah dengan sistem yang hanya terdiri dari inputan dua. Jadi ini operatornya kita tambahkan. Nah, ini yang dikatakan sebagai aditif. Jika antara sebuah sistem ini gitu ya tidak bisa memenuhi sifat homogen gitu ya, seperti ini, ataupun sifat aditif tidak bisa kita pisahkan seperti ini, maka dia dikatakan sistem itu bersifat non-linear. Ya, ini bisa dipahami ya. Ibu lanjutkan. Nah, sifat aditif dan homogen itu cara menentukannya itu ada kita lakukan ini pertama ya, sistem linear, Ibu ulangi lagi ya, memenuhi sifat aditif dan homogen.
Kalau kita tuliskan, ini menjadi seperti ini. Jadi, ini ya, dikatakan bersifat linear itu jika sebuah sistem memenuhi persamaan ini. Jadi, dalam hal ini, misalkan ada sebuah inputannya itu terdiri dari ini, X1N dengan nilai pengalinya A1 gitu, penguatnya gennya gitu, ditambah dengan inputan yang kedua, dia mempunyai ini pengalinya A2, kemudian masuk ke dalam sistem tertentu, katakanlah disimbolkan H, nanti ke depan Ibu akan sampaikan kenapa selalu dibuat H gitu ya, tadi T gitu kan, time. Nah, ini Anda terima saja dulu, misalnya ini masuk ke dalam sebuah sistem, maka kalau bersifat linear, kan memenuhi sifat aditif, berarti outputnya dia akan bersesuaian gitu ya dengan masing-masing inputannya. Kalau dari inputannya X1 gitu ya, outputnya katakanlah Y1. Yang X2 outputnya Y2. Karena inputnya penjumlahan, dia juga penjumlahan. Kalau homogen berarti kalau inputannya X1 dikalikan dengan pengalinya A1 ya outputannya pada Y1 juga 1 ya. Sedangkan hal yang sama juga pada output yang Y2 ya kalikan dengan pengalinya yang A2. Ini yang dikatakan sebagai sifat linear, adaptif, dan homogen. Nah, caranya bagaimana kita lakukan untuk melihat sistem itu linear atau tidak, kita harus mengerjakan dua tahapan. Tahapan 1 dan 2. Nah, tahapan 1 itu apa? Jadi, inputnya masuk ke dalam sebuah sistem. Baru kita dapatkan outputnya atau respon sistemnya. Jika inputnya itu terdiri dari misalnya 2 ya, di sini A1X1N dan A2X2N, maka outputnya hasilnya juga ya output yang bersesuaian ketika masuk ke dalam sebuah sistem untuk masing-masing inputannya. Oke ya, ini langkah yang pertama. Jadi semua input masukkan ke dalam sistem. Nanti keluarannya ya inputnya dikalikan dengan sistemnya. Ini yang pertama. Langkah kedua yang harus Anda lakukan adalah inputnya, nah ini kan terdiri dari 2 ya, 2 hal. Nah, kita bagi-bagi, katakanlah A1X1 ini kita bagi 2, misalnya dia menjadi X1N, misalnya kita bagi 2 saja, nggak usah disimbolkan lagi. Yang pertama adalah ini. Oke, kita bagi ini dulu, kita lihat maksudnya, kita concern ke bagian ini dulu. Nah, maka input yang ini masuk ke dalam sistem. Kalau masuk ke dalam sistem, maka keluarannya bagaimana? Ya, inputannya dikalikan dengan ini, sistemnya seperti apa, gitu ya. Kemudian, input yang ini, A2X2, adalah, nih, kita masukkan lagi ke sistem juga. Jadi terpisah. Ya, nanti dihasilkan YN yang bersesuaian dengan inputannya ketika sudah memasuki sebuah sistem tertentu. Katakanlah ya, misalnya kalau ini adalah inputan yang pertama, maka outputnya adalah output yang dari inputan pertama, katakanlah Y1N. Kalau ini adalah inputan yang kedua, masuk ke dalam sistem, sebut saja ini Y2. Ya, nah, Y1 dan Y2 ini kita jumlahkan. Nah, ini ada operator jumlah. Berarti Y1N ditambah Y2N. Hasilnya apa? YN ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sama ya. Dijumlahkan semuanya. Y1 tambah YN. Ya, ini penjumlahannya. Kalau kita lakukan skema pertama dan kedua, kan diperoleh nilai YN yang sama nih, ini. Dan ini hasilnya adalah sama, ya, sama, maka sistemnya itu yang dikatakan sebagai
linear. Jadi linear itu kalau ini Y hasil dari yang pertama gitu ya, dengan Y yang hasil kedua, katakanlah misalnya Y3, ini Y berapa? Ini simbol aja ya, Y4. Nah, berarti Y4N sama dengan Y3N. Nah, kalau sama, maka dikatakan sistemnya adalah sistem linear. Nah, sekarang kalau hasilnya ini tidak sama dengan, jadi ini tidak sama dengan gitu, maka sistem itu kategorinya dikatakan sebagai sistem non-linear. Jadi dia tidak memenuhi sifat aditif yang ini dan sifat homogen. Jadi kita harus lakukan dua langkah ini. Ya, nah biar lebih jelas, kita lihat contoh. Misal, nah kita klasifikasikan sistem ini ke dalam sistem linear atau non-linear. Katakanlah sistemnya ini adalah persamaannya ini, nxn. Jadi, sistem yang tadi ini, H, kita simbolkan, nilainya adalah nxn. Sekarang kita misalkan inputannya, ini bebas ya. Di sini Ibu ambil 2 saja, Anda bisa. Inputnya bebas macam-macam, ini boleh apapun, mau 3, 4, kan terserah ya. Nah, kita ambil inputnya hanya ini, yang katakanlah A1X1N dan A2X2N. Masuk ke dalam sistem, kita gunakan sifat langkah yang pertama ya, dituliskan, ini kita lakukan langkah yang pertama, kita cek homogenitasnya. Berarti, Anda lihat, setiap inputan ini kan kalikan dengan sistemnya. Oke, kalikan dengan sistemnya. Maka keluarannya katakanlah Y1 misalnya ya. Y1. Maka hasilnya sama dengan apa? Ya tinggal ini. Ini inputannya kali dengan ini. Oke, berarti A1 kali N, nah kali XN-nya yang mana? Ya, yang X1N. Oke, berarti hasilnya ini. Bisa dipahami ya? Kemudian inputan yang kedua, A2X2N, masuk ke dalam sistem NXN, berarti A2 dikali N, berarti A2N, XN-nya yang mana? XN-nya adalah yang X2N ini, ya kan, inputannya. N dikali inputannya yang ini, X2N, maka hasilnya adalah ini, A2N X2N. Anda simpan baik-baik, ini sebagai, katakanlah, persamaan 1 karena kita sudah mengaplikasikan langkah pertama, yaitu membreakdown sifat aditifnya, ya kan? Sifat homogennya. Ini langkah pertama. Ingat, harus ada 2 langkah ya. Nah, kita lakukan langkah yang ini. Jadi, kita lihat di sini kan tadi XN-nya adalah A1 X1N ditambah A2 X2N. Ini kan, kita pilih inputnya adalah ini, kita tentukan. Nah, sekarang kita tinjau satu-satu. Katakanlah bagian ini namanya X1N gitu ya. Nilainya adalah ini, ya toh. Kemudian yang kedua, masukan kedua, ini katakanlah namanya X2 ya. Nah, masing-masing inputan ini dan ini semuanya masuk ke dalam sistem. Sistemnya mana? Sistemnya, Ibu kasih warna hijau, ini, NXN. Berarti, dengan cara yang sama, outputnya akan seperti apa ya? Inputnya masuk ke dalam sistem ya, tinggal kita kalikan ini ya. Nah, berarti hasilnya adalah apa? A1 kali dengan N, XN, ya toh? Berarti yang X1N, maka hasilnya ini. Katakanlah
outputnya harusnya jangan Y1 ya, karena tadi kita sudah buat ini Y1. Ini Ibu rubah saja, misalnya ini Y3, boleh ya, ini kan Y2 nih, Y3N, hasilnya ini. Nah, untuk yang dari X2 sama juga, diperoleh yang ini, A2N X2, karena inputnya A2X2N masuk ke dalam sistem yang NXN. Katakanlah hasilnya adalah Y2. Nah, kita lakukan, lihat, di sini inputnya kan kita lakukan proses penjumlahan. Maka ketika kita lihat input pertama masuk sistem, input 2 masuk sistem, kita dapatkan masing-masing nilai respon sistemnya atau keluarannya, ya. Keluaran yang dihasilkannya ini kita lakukan operasi penjumlahan. Berarti, nah ini bukan Y3 ya, berarti hasilnya katakanlah Y4. Berarti Y4N ini sama dengan apa? Y2N ditambah dengan Y3N. Hasilnya sama dengan apa? Hasilnya adalah ini. Oke, katakanlah persamaan kedua, karena didapatkan dari cara tahapan yang kedua ketika kita mau melihat sistem itu linear dan non-linear. Nah, tahapan ketiganya bagaimana? Nah, ketiganya adalah Anda tinggal bandingkan hasil dari tahapan yang pertama dan kedua itu seperti apa. Nah, lihat di sini hasilnya Y4 hasilnya seperti ini. Kemudian Y1 nilainya ini. Kan nilainya sama, ya toh? Nah, itu artinya bahwa jika diperoleh dari dua tahapan itu, diperoleh nilai yang sama, maka sistemnya dikatakan sistem linear. Jika tidak, maka sistemnya adalah non-linear. Bisa dipahami sampai sini? Ya, bisa, Bu. Ya, mudah ya? Masih mudah ya? Masih mudah, nanti tinggal Anda latihan ya. Nah, yang kedua, karena kita mau membangun sistem linear time invariant, kita cek dulu sistem time invariant dan time variant. Kita lihat dulu ini seperti minggu lalu ya, sistem time invariant. Ibu sekali lagi tekankan, yang dimaksud dengan sistem time invariant adalah sistem yang tidak berubah terhadap waktu, gitu ya. Time invariant. Kalau time variant berarti sistem yang berubah terhadap waktu. Cirinya apa? Dia sinyal inputnya ketika dilakukan pergeseran waktu tertentu atau time shifting, maka sinyal output yang dihasilkan pun akan mengalami pergeseran waktu yang sama seperti pada sinyal inputnya. Kita lihat di sini, misalnya inputnya adalah Xn. Masuk ke dalam sistem, respon sistemnya atau outputnya atau keluarannya adalah Yn. Sekarang, kalau inputnya ini kita geser, kita delay sebesar K, maka inputnya menjadi apa? Awalnya Xn menjadi Xn min K, karena kita lakukan delay sama dengan K. Nah, ketika masuk ke dalam sebuah sistem time invariant, ya, time invariant, sistem yang tidak berubah terhadap waktu, maka respon sistem atau output atau keluaran dia akan mengalami pergeseran waktu yang sama sebesar K, di delay ya, sebesar K, sama seperti di bagian input ya. Kalau time variant gimana? Ya kebalikannya ya. Hasilnya ya nggak sama ya. Ketika dilakukan pergeseran waktu, baik input dan outputnya tidak menghasilkan di waktu yang sama karena berubah terhadap waktu. Oke ya.
time invariant. Kita lihat bagaimana secara kuantitatif yang harus kita lakukan mengeceknya sama seperti kita melihat di sistem linear tadi. Jadi kita kan sudah dapatkan ini ya. Esensi dari time invariant adalah kalau inputnya di delay sebesar K, ya outputnya juga di delay sebesar K, karena dia masuk ke dalam sistem yang time invariant. Nah, untuk mengeceknya, sama, Anda harus melakukan dua langkah. Ini langkah pertama dan langkah yang kedua. Bagaimana caranya? Caranya adalah sini input yang pertama ya, inputnya katakanlah xn, xn-nya bisa berapapun ya, bisa apapun, masuk ke dalam sistem, oke? Maka akan dihasilkan output system atau respon sistem, katakanlah YN. Nah, langkah yang pertama, YN-nya ini lalu di delay sebesar K. Maka akan dihasilkan output atau respon sistem yang di delay sebesar K. Oke, ini ya. Nah, di sini mungkin Anda masih ingat simbol ini, Anda belajar di matematika teknik, transformasi Z. Nah, jadi mulai diingat kembali yang sudah Anda pelajari tentang transformasi Z ya. Nah, Z pangkat min. Nah, K-nya berapapun bebas ya. Di delay 1 detik, 2 detik, dan macam-macam ya. Ini bilangan K ini konstanta tertentu. Ini tahap pertama, Anda harus cari seperti ini. Jadi, sekali lagi, input masuk ke dalam sistem, diperoleh output atau respon sistemnya di delay, diperoleh ini, output yang sudah di delay. Ingat, lihat penilaiannya, penulisannya seperti ini. Berarti, yang di delay, gitu ya, di delay hanya di bagian ini, outputnya saja. Ininya tidak, ya kan? Inputnya tidak. Nah, langkah kedua adalah skemanya, inputnya dulu kita lakukan proses delay. Oke? Berarti inputnya dari xn di delay sebesar K, maka inputnya menjadi ini, xn min K. Ya toh? Berarti inputnya di delay sebesar K. Nah, input yang sudah di delay ini baru masuk ke dalam sistem. Oke, dalam sistem. Nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah ini. Respon sistem yang Anda lihat di delay sebesar K bersesuaian ya dengan inputnya yang tadi di delay sebesar K juga. Nah, jika Anda lakukan dua skema ini, skema 1 dan skema 2 ini, diperoleh nilai respon sistemnya yang sama. Nah, di sini ya, ini dan ini, nilainya adalah sama, maka kategori sistemnya adalah yang dikatakan sistem time invariant. Jadi, kalau tadi kan, sistem time invariant adalah definisinya ini ya, jika dilakukan pergeseran waktu, baik pada sinyal input dihasilkan pergeseran waktu yang sama pada sinyal output. Caranya bagaimana? Anda lakukan dua skema ini. Oke? Kalau hasilnya sama adalah time invariant. Kalau tidak sama bagaimana? Hasil antara ini dan ini adalah tidak sama, maka kategorinya adalah sistem yang time variant. Jadi yang kebalikannya, time variant. Bisa dipahami sampai sini? Ingat, menentukan time invariant harus Anda lakukan dua skema ini. Ibu ulangi lagi ya. Yang pertama adalah inputnya masuk ke dalam sistem, diperoleh respon sistemnya di delay
diperoleh hasil output yang di-delay sebesar katakanlah K. Ini skema pertama. Yang kedua adalah inputnya di-delay terlebih dahulu, maka kita mendapatkan input yang terdelay. Oke. Input yang mengalami terdelay di sini ya, ini delay ya, mengalami pergeseran waktu ini masuk ke dalam sistem, baru dihasilkan respon sistem yang waktunya pun mengalami pergeseran yang sama dengan inputnya. Oke ya. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini slide-nya kebanyakan. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya adalah ini. Misal, kita punya sistem adalah ini. NXN. Boleh ya? Jadi sistem itu isinya adalah perkalian antara ini, N, sequence waktu di setiap dengan ini, inputnya, XN di waktu yang N juga, berarti saat itu juga ya. Nah, sistemnya adalah ini. Ibu kasih warna dulu ini. Sistemnya ini, ingat ya. Sistem ini tuh time varian atau invarian. Nah, di sini disebutkan hasilnya setelah melalui 2 tahapan itu sistemnya time varian. Kita lihat dulu ya. Kita lakukan skema atau tahapan yang pertama. Kan di situ apa? Input masuk ke dalam sistem. Gitu ya, langkah pertama. Nanti hasilnya baru di-delay. Itu langkah pertama. Nah, sekarang kita ambil inputnya bebas. Ya, di sini Ibu pilih inputnya adalah ini. A dikali XN. Boleh ya, nanti Anda bisa kasih input apapun juga boleh. Ya. Ingat, input ini masuk ke dalam sistem. Oke, sistemnya apa? NXN. Berarti hasilnya sama dengan apa? YN-nya kan? Nah, katakanlah YN-nya adalah di sini Ibu simbolkan sebagai Y1N. Oke. Hasilnya ya tinggal Anda kalikan kan? Berarti A kalikan dengan N, masukkan XN-nya adalah ya XN. Berarti hasilnya adalah yang ini. Oke. Bisa dipahami ya? Ini hasil yang ini. Oke, setelah masuk ke dalam sistem yang NXN ini. Hasilnya ini. Oke ya? Nah, hasil yang ini, yang di highlight warna pink ini, baru dilakukan, ingat skema pertama, baru di-delay. Oke, nah, katakanlah bebas, mau delay-nya berapapun, katakanlah Ibu mau delay 2 detik. Nah, lihat, yang di-delay itu adalah sinyal pada outputnya, berarti sama dengan yang mana? Yang ininya aja, ya kan? Yang di-delay adalah bagian yang ini aja, berarti X, N, min 2. Nah, bagian ininya bagaimana? Tetap sama ditulis. Karena yang kita delay adalah ini, YN-nya. Oke, simbolnya seperti ini, hasilnya ini. Bisa dipahami yang ini? Hasil yang ini, Anda semua paham? Ada yang mau ditanyakan? Ibu tanya ya. Atau siapa yang mau jawab? Fauzan. Fauzan mana? Fauzan paham ya? Langkah yang pertama, Fauzan. Ya, paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke yang skema kedua, langkah kedua, tahapan kedua. Apa yang harus dilakukan? Ingat ya, inputnya di-delay. Nanti input yang sudah terdelay baru masuk ke dalam sistem.
gitu urutannya ya. Nah, sekarang kita lihat inputnya sama ya. Kita misalkan ini AXN. Oke. Kita delay. Ya, namanya juga kan memisalkan ya, inputnya sama ya di delaynya juga sama lah gitu ya. Katakanlah delaynya 2 detik ya. Berarti apa namanya? Inputnya menjadi apa? Inputnya kan ini X N di delay sebesar 2 detik ya toh. Tadinya A dikali dengan XN tapi di delay sebesar 2 detik. Nah, jadi ini. Oke ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, kemudian input yang sudah di delay ini baru masuk ke dalam sistem. Ingat, sistemnya adalah yang ini. NXN. Oke. Berarti ya tinggal kita kalikan ya. Berarti Anda lihat sesuai ketentuan kalau inputnya di delay sebesar K, ya toh hasilnya juga ya outputnya di delay sebesar K juga, ya toh. Di delay sebesar 2, inputnya 2 detik katakanlah, maka respon atau outputnya juga di delay 2 detik. Berarti sama dengan apa? Sama dengan, Anda lihat, A, oke, A-nya tetap kita kalikan, N, N-nya juga, lihat, kan harus di delay ya, outputnya juga di delay yang sama nih, dengan yang ini, berarti bagian N ini juga kita lakukan delay, N-2, oke, ya ininya, inputnya ya bersesuaian dengan yang outputnya, maka Anda lihat di sini, hasilnya, Ibu kasih warna yang biru ini, nah hasilnya menjadi ini. Anda lihat antara yang ini hasil dari langkah pertama yang Ibu garis bawah merah dengan yang garis warna biru hasilnya sama atau tidak? Tidak sama, ya toh? Nah, berarti kalau hasilnya tidak sama, maka dia kita kategorikan sebagai sistem time varian. Sampai di sini bisa dipahami? Ibu tanya ya. Niko, mengerti ya? Niko sudah paham? Ya, insya Allah paham, Bu. Oke, sip. Itu ya, ingat ya, tahapannya aja. Jadi, Anda sebenarnya cuma ngapalin ini satu saja ya, time invariant. Kalau nggak sama, ya kebalikannya. Kalau yang linear juga sama tadi. Tinggal menghafalkan 2 tahapan ini, ya kan? Kalau sama ya linear, kalau nggak sama hasilnya non-linear. Jadi Anda menghafal tahapannya saja. Nah, jika secara kuantitatif nih, secara matematis Anda sudah bisa membedakan mana itu sistem invariant dan time variant. Nah, kemampuan inilah yang harus Anda bisa Anda miliki untuk melihat bahwa sebuah sistem ini termasuk kategori yang linear atau non-linear atau yang varian atau yang invarian. Nah, pada suatu kondisi khusus gitu ya, kalau Anda mendapatkan sistem itu bersifat linear dan juga bersifat time invariant, maka sistem itu disebut sebagai ini, sistem linear time invariant atau LTI, gitu ya. Sistem linear time invariant.
Kenapa kita harus bisa menganalisis, melihat klasifikasi sistem itu dia termasuk yang linear time invariant? Karena pada saat kita melakukan digital signal processing, kita selalu melakukan proses asumsi bahwa semua sistem yang kita akan lakukan digital signal processing, sistem itu diasumsikan sebagai sistem linear time invariant. Kenapa harus kita asumsikan sebagai sistem linear time invariant di dalam mau menganalisis sebuah kita lakukan digital signal processing? Karena biasanya kita tidak mengetahui bagaimana hubungan antara input dan outputnya. Kita lihat contohnya, misalnya Anda lakukan percobaan rangkaian listrik. Misalnya sistemnya adalah sistem rangkaian listrik. Sistemnya paling mudah resistor gitu ya, kita hubungkan dengan sumber tegangan gitu ya, misalnya. Kan apa yang harus di percobaan dulu gimana Anda lakukan? Anda hitung kan arusnya. Kalau Anda kasih arus sekian, ya kan? Arus, misalnya arus percobaan pertama, kasih arus A, percobaan kedua arusnya B, dan seterusnya. Gitu kan ya dulu ya, Anda di elektro. Nah, terus Anda suruh ukur berapa tegangannya, gitu kan ya? Tegangan yang melewati komponen elektronika ini. Kita tahu ya, resistor. Nah, tegangannya katakanlah C, D, berapa volt gitu kan ya? C volt, D volt. Nah, kan kita hanya tahu kasih input arus tertentu, keluar tegangan tertentu yang Anda baca di dalam multimeter. Kan Anda disuruh bagaimana sih isi dari komponen elektronika ini apa ya, gitu kan? Kalau hubungan antara input dan outputnya dalam hal ini arus, ketika dikasih arus sekian, tegangannya sekian, ya berubah kan? Maka Anda buat dalam grafik, gitu kan? Hubungan antara tegangan dan input, begitu kan? Inputnya sekian, tegangannya sekian. Inputnya ini percobaan pertama, ya kan? Kedua, dan seterusnya. Terus Anda lakukan apa? Kalau banyak data, Anda lakukan regresi, ya kan? Nah, berapa nih? Nah, ternyata misalnya hubungan antara output dan tegangan gitu ya, nilainya adalah sebuah nilai tertentu, ya kan? Nilai konstanta tertentu. Oh, nilai konstanta tertentu ini ternyata nilainya adalah mewakili, nah misalnya ternyata di sini dipasang resistor, ya kan? Resistor dengan hambatan misalnya sekian ohm. Oh, ternyata perbandingannya itu mengarah ke satu nilai ini, nilai resistansi. Maka kita bisa tahu, oh berarti sistem yang ada di sini bukan LTI lagi, berarti sistem resistor, ya kan? Kita bisa tahu, oh nilai resistornya adalah sekian ohm. Dibuktikan, Anda lihat spesifikasi dari resistornya, misalnya berapa, kan ada ya, Anda kalau beli resistor kan, resistor Anda dulu yang kode-kode warna itu, kan ada nilai-nilainya, ya kan? Oh iya betul, ya kan? Nah, kalau berlaku seperti ini kan sistemnya berarti apa? Mau nilainya, ini apa nih? Hukum Ohm kan? Ya toh? Linear kan? Berarti antara inputnya dan outputnya hubungannya bisa kita
tebak ya kan, karena melewati sistem yang sudah kita ketahui, si resistor yang punya nilai hambatan tertentu. Maka dari itu kita tahu hubungan antara arus dan tegangannya linear, seperti yang disampaikan oleh hukum Ohm itu, ya kan? Nah, hukum Ohm itu bersifat linear kalau pada batas tertentu kan, ya kan? Di luar itu bisa jadi hubungannya sudah tidak linear lagi, ya kan? Misalnya apa? Nilai resistansi dipengaruhi oleh apa sih? Temperatur, ya kan? Atau nanti material dari resistornya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat kalau kita ini analoginya ya, seperti dalam sistem listrik yang Anda pernah lakukan, sama kalau sinyalnya adalah sinyal listrik gitu, kita lakukan pemrosesan sinyal digital, ya kita harus tentukan, kita tahu dulu R-nya itu berapa, ya kan? Oh, kalau Anda tahu, lihat resistor, dibaca kode warnanya, oh resistansinya misalnya 10 ohm misalnya. Kita bisa tahu, oh kalau dikasih input sekian, ya tegangannya bisa langsung kita prediksi, ya kan? Atau ukur, diperoleh tegangannya misalnya sekian volt lewat dari resistor yang sudah kita ketahui 10 ohm. Oh, berarti kita nggak usah ngitung. Oh, berarti tegangan sekian ini dari arus yang besarnya sekian. Nah, inilah gunanya kenapa kita belajar sistem linear time invariant. Seperti Anda kalau lihat di percobaan rangkaian listrik sederhana ini, Anda kalau udah tahu nilai resistansinya, ya berapapun arusnya, Anda bisa tentukan berapa tegangannya, ya kan? Bisa dipahami sampai sini? Kenapa kita harus mengklasifikasikan, melihat sistem itu sebagai sistem linear time invariant? Karena Anda bayangkan, ini contoh yang linear. Kalau yang time invariant gimana? Setiap saat berubah, ya kan? Anda bayangkan, sistemnya aja setiap saat berubah. Ketika dikasih inputan tertentu, nanti gimana ya respon sistemnya ya? Ya kan makin sulit diprediksi lagi, ya kan? Ya, maka dibuatlah, diasumsikan sistemnya itu kelakuannya bisa kita karakteristiknya bisa kita ketahui, biar apa? Biar ini si tegangannya dalam hal ini kalau rangkaian listrik atau outputnya bisa langsung kita ketahui. Nah, maka dari itu, lihat, dengan kita mengetahui sistemnya, kita asumsikan sebagai sistem linear time invariant, maka kita bisa mengetahui hubungan antara input dan outputnya, ya kan? Seperti tadi nih, kita bisa ketahui, oh ternyata resistansi itu nilainya segini, ya kan? Betul, hubungannya matematisnya seperti ini, ya kan? Nah, kalau di dalam sinyal, hubungan antara input dan output atau output dan input secara matematis, kalau di ini kan ini hubungan matematis ya, hukum Ohm ini hubungan matematis kan antara tegangan dengan arus, sama, biar bersifat kuantitatif, maka antara input dan output ini harus dibuat secara matematis. Nah, bentuknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk fungsi transfer. Nah, bagaimana kita mengetahui hubungan antara input dan output ini lewat fungsi transfer? Langkah awalnya, biar kita punya persamaan matematis atau fungsi transfernya dari sebuah sistem, ya kita asumsikan lagi. Lagi-lagi, sistem itu bersifat sistem linear.
balik lagi ya kan. Nah, kita asumsikan, oh kita tahu gitu kan ya, asumsikan kita anggap tahu bahwa oh resistornya sekian. Ya, berarti kan antara arus dan tegangan kita bisa bikin persamaan matematisnya kan. Nah, maka dari itu asumsi sistem yang kita asumsikan sistemnya adalah sistem LTI, gunanya untuk apa? Lagi-lagi memudahkan dalam melakukan analisis pada sistem. Analisis sistem itu apa? Ya, kita mau melihat bagaimana respon sistemnya, ya kan? Outputnya bagaimana. Jadi, kalau Anda masukkan arus berapapun gitu kan ya, makanya masuk ke dalam sebuah resistor tertentu, kita bisa tahu, bisa menganalisis, oh nanti tegangannya akan bagaimana, akan sebesar apa, ya kan? Kalau tegangannya besar misalnya ya, berbahaya enggak gitu kalau rangkaiannya terbuka dan lain-lain. Ini gunanya ini, melihat bagaimana responnya. Artinya apa? Kita prediksi nanti kira-kira keluarannya seperti apa. Nah, namanya prediksinya terukur karena sistemnya sudah kita ketahui. Sekarang, kalau misalnya ya, kan nggak semua sistem itu, Anda lihat di sini. Ini aja bentuk seperti ini, sistem NXN ternyata bukan sistem linear time invariant, ya kan? Linear time variant. Kan sedikit sekali atau apa? Nanti Anda akan menemui realnya sistem yang ini, gitu ya, yang black box ini. Jadi kita punya apa? Input dan output gimana sih hubungannya gitu kan ya? Bisa jadi kayak tadi, sistemnya misalnya bersifat non-linear, time varian gitu kan. Bagaimana caranya? Ya lagi-lagi, sistem yang non-linear ini, caranya ya kita sederhanakan. Sederhanakan dalam hal ini bagaimana? Sistemnya kita anggap sebagai sistem yang linear time invariant. Contohnya apa? Kalau Anda misalnya sensor temperatur misalnya kan, Anda kalau cek kan kelakuan sensor temperatur itu sifatnya linear atau enggak, ya kan? Kalau enggak linear bagaimana? Nah, misalnya pada waktu tertentu dia enggak linear, padahal kan kalau kita punya sensor temperatur ya harusnya dia bisa misalnya sensor apa? Isinya raksa. Setiap perubahan panjang raksa tertentu menunjukkan perubahan temperatur tertentu kan. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau sifatnya ini nggak yang linear kan, maunya sensornya linear nih yang ini, tapi bentuknya ternyata ini nggak linear. Caranya bagaimana? Nah, Anda balik lagi ke mata kuliah sensor dulu. Anda ambil daerah operasional yang terkecil, ya kan gitu ya. Soalnya kan ini kan nggak linear nih, seperti ini nggak linear kan, Anda lihat. Ya, kita ambil daerah operasi sensornya yang kecil banget. Anda lihat nih, yang di apit warna biru ini. Garis ini, walaupun kita anggap bisa jadi linear, ya kan? Karena daerah operasinya diperkecil. Ya. Teknik cara seperti tadi ini apa namanya? Memperkecil daerah operasi kerja, daerah kerja gitu ya, daerah kerja dari sensor. Dan sensor hanya akan linear kalau di temperatur yang tidak terlalu tinggi, ya kan begitu ya. Nah, nanti Anda akan belajar di matematika lanjut untuk bisa melakukan ini, proses analisis lanjut tentang ketidaklinearan. Nah, cara melihat ketidaklinearan yaitu salah satunya tekniknya adalah ini, memperkecil daerah kerjanya. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham ya?
kenapa kita harus belajar sistem linear time invariant. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nah Ibu yang tanya. Silahkan Anda kerjakan. Ini kan Anda sudah lengkap ya mengklasifikasikan sistem ya kan. Anda klasifikasikan sistem sampai sistem itu tergolong linear, non-linear, atau apa? Time invariant atau time varian. Dari 1, 2, Ibu tambahkan soalnya. Nomor 3, misalnya apa? Sistemnya gabungan dari beberapa input. Kan ini kan cuma satu ya. Misalnya YN kita buat 0,1 X 2N ditambah 0,1 X. Nah, 2N-nya kita delay 1. Oke, ini Anda, jadi soalnya tambah ya, 3 ya. Anda jelaskan ini apa? Sifat-sifat sistem yang kemarin kan Anda sudah belajar ya, kausal ya kan? Apalagi? Ada yang masih ingat atau masih lupa? Sampai ke yang linear dan yang time invariant. Silakan Anda kerjakan. Nah, masih ada waktu ya, 20 menit. Silakan Anda kerjakan. Tulis soalnya ini. Yang bisa, silakan raise hand atau nyalakan microphone-nya.